السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك أبد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك شفاعي في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك أسفى الأصفياء السلام عليك أسفى الأذكياء السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berinfak dan kepada para donatur. Semoga apa yang diinfakkan menjadi amal jariah yang tak akan pernah terputus. Amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita sambut acara Mawidotun Hasanah, yaitu acara inti bersama Al-Mukarram wal Muhtaram. Penceramah kita yaitu Ustadz Muhammad Aldiansyah atau yang sering kita dengar dengan sebutan Gus Aldi.
Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina badalillahina طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داع. Kepada para panitia dimohon untuk ke depan semuanya. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu udah pada makan belum, Bu? Udah pada makan malam belum? Belum. Udah dibagiin snack sama panitia? Udah. Jawab salamnya yang kencang ya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang utangnya pada lunas. Aminnya aja kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salawatuhu wa salamuhu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil mubdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdati waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi adada kulli daratin alfa marrah
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairal fatihin. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, para kiai, para ibu nyai, para aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Lurah, kelurahan apa ini Pak? Pancawati, Bapak Juhana SHMH hadir? Alhamdulillah Bapak Lurah hadir. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat, afiat. Allah senantiasa menjaga semua program-program beliau, diberikan kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua RW 006 Bapak Sularso. Yang mana? Alhamdulillah, ini sekalian kenalan Bu ya. Bapak Ketua RW juga Bapak Ketua RT seluruh Dekraton dari 1 sampai 15 hadir semua ini. Bapak Ketua RT, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesuksesan pada semua programnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahabat saya Bapak Dede Suherman, ini Ketua RT 007. Pak Bu, kalau bukan karena Pak Dede Suherman ini saya nggak tahu Dekraton ini. Insya Allah kita doakan ya sahabat saya itu mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Alhamdulillah juga Ketua DKM Masjid Al-Ghamidi Dekraton Bapak DKM Musola Ar-Rahman Blok F, juga DKM seluruh Dekraton dan Majelis Taklim Nurul Jannah. Ini Majelis Taklim Nurul Jannah hadrahnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan dan diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan seluruh majelis taklim yang mungkin gak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mudah-mudahan dengan tidak disebutkannya ini tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita semua di taman surga ini, Bu. Ya, malam hari ini jalanan blok apa? Blok F. Blok F ini malam hari ini berubah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat yang diadakan majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis solawat dan ada silaturahim di situ. Ini adalah raudhah min riyadil jinan, kebun dari taman surga. Artinya ibu bapak lagi duduk di surga. Saya mau nanya di sini makanan yang paling enak apa, Bu? Risol. Apa, Bu? Dikasih reverb sedikit soalnya. Makanan yang paling enak di Dekraton apa? Seblak. Kira-kira saya mau nanya, jawab yang kompak. Di dalam surga ada nggak seblak, Bu? Ada. Di dalam surga ada nggak nasi goreng, Bu? Ada. Di dalam surga ada nggak susu, Bu? Ada. Di dalam surga ada nggak madu, Bu? Ada semua di dalam surga. Saya mau nanya, di panggung ada nggak kopi, Bu? Gak ada. Kemungkinan kopi adanya di surga. Di panggung gak ada kopi, Ibu. Subhanallah. Ini mah bukan minta, Bu, nanya doang. Ya. Tapi mudah-mudahan peka. Ya Allah, ngaji udah malam gini, Bu. Udah pada ngantuk belum, Bu? Ini saya mau nanya nih. Kira-kira ini ceramah solawatan, mau yang panjang masuk setengah apa yang pendek masuk semua? Pendek masuk semua. Bu, pengajian mau yang panjang masuk setengah apa yang pendek masuk semua? Pendek masuk semua. Berarti orang-orang di sini senangnya sama yang pendek tapi masuk semua. Alhamdulillah.
Pengajian, jangan mikir kemana-mana, pengajian. Puji syukur kehadirat Allah, kita semua dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Ibu bapak pada sehat semua malam ini? Sehat, insya Allah. Tenang teh, jatuhin aja apa-apa. Insya Allah. Ibu, saya mau nanya nih buat ibu-ibu yang biasa nonton TV, kenal nggak sama Olga Syaputra? Kenal nggak? Kenal. Kenal di mana, Bu? Itu mah nonton. Kenal mah ketemu. Bu, Olga Syaputra artis, duitnya banyak. Belakangan kita tahu beliau sakit, dirawat di rumah sakit 1 tahun ngabisin uang 20 miliar. Banyak nggak tuh? Banyak. Kemarin kita COVID berapa tahun, Bu? 2 tahun masih pada hidup semua, alhamdulillah. Bu, kalau 1 tahun biaya hidup sehat itu 20 miliar, 2 tahun jadi berapa? 40 miliar Pak kalau dibeliin seblak. Coba tuh, sekecamatan bisa ngerasain seblak. Ini artinya nikmat sehat itu mahalnya luar biasa. Ya, kita semua Allah kasih sehat, nikmat dengan begitu gratis, kita manfaatin. Yang kedua, Bu, saya punya teman saya ini fisiknya sehat kayak kita semua begini, cuma satu penyakitnya, dia kagak bisa kentut. Saya mau nanya, Bu, kalau nggak bisa kentut repot nggak? Padahal kentut itu jarang diomongin, jarang dibicarain. Kalau kentut aja nggak ada yang mau ngaku, betul nggak? Tapi kalau nggak bisa kentut repot nggak, Bu? Repot. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter 1 kali kentut biayanya 5 juta. Ya Allah, mahal nggak, Bu? Mahal. Saya mau nanya di sini, jawab yang jujur ibu-ibu, ada nggak yang 1 menit udah kentut 3 kali? Kalau ngaku saya kasih 100.000. Ini, Bu. Ada. Artinya, Bu, sesuatu yang kita malu mengakuinya aja sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara nikmat sehat yang luar biasa. Yang kedua, nikmat iman. Ini Allah kasih kita nikmat iman kepada Allah, nikmat iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam hari ini kita ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad. Kita mensyukuri, kita berbahagia atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada nggak yang tahu harganya iman? Ada yang tahu harganya iman? Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, Bu, bahwa iman satu orang dari kita itu harganya kalau ditimbang lebih mahal daripada emas sebesar dunia ini. Bayangin, ini bumi alam semesta dijadiin emas, ditimbang lebih mahal iman ibu 1 orang. Luar biasa nggak tuh? Saya mau nanya, orang-orang di keraton ada nggak yang kalau pakai emas 11 sekilo anting? Emas sekilo berapa duit, Bu? Sekilo, saya nanya sekilo. Ada 1 miliar. Ada di sini yang pakai anting 11 sekilo emas? Kalau ada, itu bukan orang kaya, Bu. Orang gila. Berat. Allah. Itu nikmatnya luar biasa. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita iman. Yang ketiga, Allah kasih kita nikmat Islam. Ini kalau bukan Islam kemungkinan nggak mau duduk begini, Bu, karena beda. Ya, saya punya teman saya ini orang Inggris. Belakangan selama bertahun-tahun saya ajak masuk Islam, kagak mau masuk Islam. Bang, antum masuk Islam, Bang, kan sering sholawatan bareng saya. Nggak mau masuk Islam. Udah 7 tahun, 8 tahun, akhirnya dia pulang ke Inggris, Bu. Begitu pulang ke Inggris, nggak nyampe 1 bulan balik lagi, ternyata udah masuk Islam. Saya tanya, Abang, saya ngajakin antum masuk Islam itu udah hampir 10 tahun, tapi nggak mau masuk Islam. Tapi kenapa ketika pulang ke Inggris, balik ke Indonesia sebulan udah masuk Islam? Apa yang membuat Anda ini tertarik sama Islam? Saya nanya gitu. Apa yang dijawab, Bu? Kalau di Inggris orang pengen tidur nyenyak harus minum obat tidur minimal 2 butir. Repot nggak tuh, Bu? Repot. Kata dia, kalau di Islam jangankan minum obat tidur 2 butir, kalau pengen tidur nyenyak cukup dengerin ceramah. Nah, ini bentar lagi juga pada tidur ya.
Insya Allah. Bu, masih semangat gak nih kira-kira? Alhamdulillah. Kopi belum teh? Canda itu ya, jangan dianggap bercanda tapi ya. Lanjut Bu, lanjut. Ini malam hari ini kita akan banyak solawat, ngobrol mah dikit-dikit aja. Kita solawatan. Tadi kata panitia Gus Aldi, solawatan ceramahnya jangan lama-lama. Loh, kenapa emang panitia? Orang-orang di keraton apalagi Blok F ini sudah pada soleh-soleh semua. Ibu-ibu di sini belum azan udah pada sholat. Wah, kurang soleh gimana, Pak? Insya Allah. Bu, di sini ada nggak yang kalau dikagetin suka latah? Ada. Katanya ibu-ibu di keraton apalagi di Blok F, kalau dikagetin latahnya baca Yasin, Pak. Coba nggak soleh gimana? Dar Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Nggak ada yang mau ngagetin lagi, lama. Tuh, saya paling senang ini ngelihat pengajian dimanapun, Pak, lebih banyak ibu-ibunya. Dimanapun pengajian pasti lebih banyak ibu-ibu. Masya Allah, ini kelihatan ibu-ibu ahli surga semua. Makanya majelis taklimnya namanya Nurul Jannah. Masya Allah, ini calon-calon ahli surga. Kenapa senang pengajian bareng ibu-ibu? Ibu-ibu mah Pak ngajinya sebulan seragamnya 8. Utang semua tuh. Tinggal suaminya yang ketar-ketir. Ya Allah. Kok Ustadz bisa tahu? Kelihatan. Kalau pengajian pakaian warna-warni, kerudung warna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, pink, ungu, biru. Kalau laki-laki Bu, datang pengajian pecinya kalau nggak putih hitam. Saya mah belum pernah lihat ada penceramah pecinya warna pink. Belum pernah. Ini Masya Allah, senang pengajian bareng ibu-ibu. Makanya ibu-ibu selalu dipuji sama Nabi Muhammad, Bu. Ibu jangan khawatir, ibu itu adalah makhluk yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang anak berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, yang pertama selanjutnya dia harus berbakti kepada ibu. Sampai 3 kali Nabi ngulang. Yang kedua ibu, yang ketiga ibu, yang keempat sisanya baru bapak. Artinya Bu, bapak mas 1, ibunya boleh Tar dulu ya. Ini kita kan ngomongin dalil Bu ya. Saya ulang nih ya. Kata Nabi anak berbakti harus kepada ibu. Yang kedua ibu. Yang ketiga ibu lagi. Keempat sisanya baru bapak. Artinya bapak mas 1, ibunya 3. Gimana sih ini? Komplain dulu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah ini malam hari ini kita sama-sama bersyukur ya Allah kasih kita sehat. Masya Allah senang banget kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam acara ini maulid ya, maulid Nabi SAW. Walaupun udah bukan maulid Bu, maulid mas panjang tahun, mensyukuri kelahirannya Rasulullah itu sepanjang tahun. Emang Ustadz siapa aja sih yang udah mensyukuri kelahiran Rasulullah sehingga kita harus mencontoh acara-acara seperti ini demi mensyukuri kelahiran Rasulullah? Emang ada syariatnya kita harus mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad? Bu, yang mensyukuri kelahiran Rasulullah yang pertama adalah Nabi Muhammad sendiri. Ketika beliau dilahirkan, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu beliau berpuasa pada hari Senin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap Senin melakukan puasa? Lalu Nabi Muhammad menjawab, dzaka yaumu wulidtu fi wa yaumu bu'itsu au unzila alayya fi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin ini adalah hari di mana aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ibu bapak perlu diketahui, kelahirannya Nabi Muhammad SAW ini sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi-nabi terdahulu. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ada di surga lalu diturunkan ke dunia gara-gara apa Bu? Makan
buah khuldi. Syariatnya bukan Nabi Adam itu bermaksiat, tapi itu memang takdirnya Allah agar Nabi Adam turun ke dunia ini membawa satu risalah. Risalah apa Ustadz? Risalah taubat. Gimana caranya taubat? Dicontohin sama Nabi Adam. Gimana caranya menyesal, minta ampun kepada Allah? Dicontohin langsung sama Nabi Adam. Bu, Nabi Adam alaihi salam ketika ada di dunia ini, beliau berdoa kepada Allah dan meminta ampun. Dan cara meminta ampunnya menyandarkan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu doa yang sering kita dengar, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Muhammad aku minta ampun, ampuni aku, kata Nabi Adam. Allah nanya kepada Nabi Adam, ya Adam, apa yang engkau ketahui tentang nama Muhammad? Lalu Nabi Adam menjawab, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku melihat di tiang-tiang aras bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka nama yang disandingkan dengan namamu ini bukan nama sembarangan, pasti nama orang penting, pasti nama kekasihmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, Bu. Nabi Adam jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah membicarakan Rasulullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, bahkan nasabnya Nabi Muhammad juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membicarakan Rasulullah. Kapan bicaranya? Ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Ka'bah sudah jadi dibangun bareng Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ini rumahmu sudah dibangun, sudah beres, aku minta kepadamu ya Rabb agar engkau menurunkan atau mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka, dari sekitaran sini. Nabi Ibrahim berdoa, satu-satunya rasul minta dilahirkan di tempat ini. Yatslu alaihim ayatika, yang akan menyampaikan apa yang engkau wahyukan nanti melalui Al-Quran itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia akan menjelaskan daripada isi kandungan Al-Quran itu dengan hadis, dengan hikmah, dan akan mensucikan masyarakat tersebut. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya Allah maha bijaksana. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, bahwa nabi-nabi terdahulu sudah membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keadaan ini sekarang kita bersolawat, kita memperingati maulid, ini sudah ada dasar hukumnya dari dulu. Jadi kalau ada orang yang bilang pelaksanaan maulid ini nggak ada dasar hukumnya, Bu, diceritain tadi dulu nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah kopi datang. Saya jadi kurang konsen kalau ada kopi. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Ini kopinya bagus, Bu. Kopi hitam. Nah, ini kopi hitam saya suka ya. Asal jangan kopi susu. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Wah, repot. Kenapa sih, Bu? Kan kalau minum susu kita kenyang. Kalau udah kenyang, ngantuk. Kalau udah ngantuk, tidur. Berarti susu bikin tidur. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak. Nah, itu. Jangan kemana-mana mikirnya, Bu. Sampai mana tadi?